Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana, siap untuk menerima pelajaran hari ini? Siap. Kalau gitu silakan keluarkan buku temannya ya. Silakan buka ya. Pimpin doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini lihat teman kalian. Laki-lakinya siapa? Kita akan membahas tentang iklan ya. Nah, satu, kita akan membahas dengan pengertian iklan. Dua, tujuan iklan ya. Ini udah bentar ya. Sudah kelihatan? Pengertian iklan, tujuan iklan, ciri-ciri bahasa pada iklan, unsur iklan ya. Jadi langsung saja. Satu, iklan. Iklan adalah pesan atau berita yang ingin disampaikan pada masyarakat luas melalui satu media. Udah tahu ya media itu apa? Iklan suatu pesan tentang keunggulan suatu produk ya, produk sama saja atau jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan dan ditunjukkan kepada khalayak masyarakat ya. Untuk melakukan tujuan iklan ya, tujuannya. Silakan sambil dicatat ya. Nah, ini iklan dapat disampaikan melalui media cetak atau media elektronik. Udah tahu kemarin media cetak itu apa? Masa lupa lagi? Ya, majalah, terus koran ya. Nah, itu media cetak. Biasanya kalau kita baca media cetak di HP ada ADS ya. Biasanya akan ada iklan-iklan kecil di situ. Itu disebut media elektronik. Apa saja media elektronik itu? Di HP ada ya elektronik, terus radio, terus televisi juga ya. Sudah pada paham semua ya. Iklan dibuat secara menarik dengan menampilkan kata kunci gambar sesuai dengan tujuan iklan ya. Gambar sama tujuannya iklan itu produknya apa? Biasanya sama. Kata kunci dalam sebuah iklan adalah kata iklan. Pemilihan kata kunci yang tepat sangat penting agar maksud iklan tersampaikan kepada masyarakat dengan baik ya. Nah, ini sebuah contoh. Nah, ini lihat, kita ini ada gambar buah ya. Konsumsilah buah-buahan untuk memenuhi vitamin tubuh. Nah, ini apa kata kuncinya ini? Kata kunci iklan di samping adalah vitamin. Terus yang kedua, buah. Kata kunci tersebut dapat ditemukan dengan cara mengamati gambar ya. Nanti tahu gambar sama kata-katanya sinkron sama ya. Nah, ini pembuat iklan melalui kalimat atau pernyataannya persuasif. Persuasif itu apa? Mengajak ya. Mengajak. Itu namanya persuasif. Kalimat persuasif bertujuan agar masyarakat tertarik dengan pesan yang disampaikan ya. Ciri-ciri kalimat persuasif apa? Bersifat mengajar tadi. Contohnya adalah ayo atau marilah ya. Dengarkan tukang dagang yang ada di jalan kan biasanya kita dengar apa? Sehari roti kan ada yang itu ya. Itu suatu contoh iklan. Itu disebut reklame ya. Biasanya tong kan itu biasanya disebut reklame iklan. Tukang bakso, tukang apa saja mereka melakukan perusahaan ini sebuah iklan. Kalau bapak gimana bapak? Ada? Kalau bapak
bagaimana? Bapak berbicara. Unsur iklan ya. Satu, unsur iklan itu apa? Headline atau judul, disebutnya headline ya. Ini penting sekali dalam iklan. Satu, headline ya. Ini yang kedua, subjudul. Yang ketiga, isi iklan, yaitu isinya. Yang keempat, visual yang menarik. 5, nama dan alamat yang dapat dihubungi. Biasanya yang pembuat iklannya ya. Jadi gampang untuk menghubungi yang mengiklankan ini ya. Nah, tentang susu sehat. Nah, ini satu, ada di atasnya headline disebutnya. Susu sehat. Nah, itu headline-nya, itu judulnya. Yang kedua, susu murni tanpa pengawet ya. Biasanya subjudul itu tulisannya kecil ya. Nah, kalau headline-nya besar. Nah, yang lebih ke bawahnya lagi isi iklannya biasanya kecil juga ya. Ini isi iklannya. Ayo minumlah susu sehat, rasanya memang tanpa bahan pengawet ya. Itu yang kedua. Nah, ini idealnya produksi oleh PT Siap Segar Kelapa 2 Tangerang. Nah, ini nama si pembuat iklannya atau nama perusahaannya, nama dan alamatnya ya. Yang ketiga, komposisi warna dan gambar yang menarik biar pembelinya enak lihatnya ya. Kalau produknya bagus ya, dikemasnya biasanya menarik perhatian khalayak umum atau masyarakat ya. Silakan yang mau bertanya. Ada enggak? Kalau tidak, kita langsung saja ke pelajaran yang kedua tentang ruminansia atau hewan mama biak ya. Kemarin udah domba, terus juga sapi, terus apa lagi? Kambing ya. Nah, biasanya mereka itu kalau duduk suka mengunyah ya. Itu disebutnya memamah ya. Mereka makan rumput, setengah dicerna langsung masuk yang ini juga. Nah, ini ada gambar sapi ya, pencernaan pada ruminansia. Jadi belum semuanya tercerna seluruhnya. Namun dikeluarkan lagi, setelah dikeluarkan lagi dimamah oleh sapi itu di apa namanya? Kalau digigit tahu? Nah, untuk kedua kalinya ya, dicerna langsung masuk lagi ke rumen. Kalau sudah masuk ke rumen, masuk lagi ke abomasum. Nah, ini sebenarnya abomasum itu adalah lambungnya ya. Setelah lambungnya dicerna oleh lambungnya langsung masuk ke mana nih? Usus kecil ya, usus halus atau usus besar? Halus. Usus halus. Nah, setelah masuk ke usus halus, protein makanannya diambil, sari-sari makanannya di usus halus ya. Ada mulut, kerongkongan, lambung, ya. Usus halus, usus besar, dan usus halus. Ini tahapannya adalah, nah ini Bapak punya video ya, silakan kalian simak ya. Kalian akan berjualan bersama. Sekarang kita akan melihat video di mana proses tubuh mencerna makanan ya. Kalian akan berjualan sama anggur kecil, namanya itu. Kawan, namaku Gilbert anggur. Ya, nama itu adalah wilayahku. Omong-omong, hari ini aku melakukan perjalanan seru dan dalam tubuh manusia. Jadi, mau menonton? Perjalanan dimulai ketika manusia menuju ke ruang makan siang kantor, membuka kotak makan siangnya dan menemukanku di sana. Apalagi yang ada di sini? Roti lapis kalkun, yogurt. Dia sudah mengikut roti lapisnya. Oh, sekarang giliranku. Dia memasukkanku ke mulutnya. Ini saatnya pergi. Jujur, cukup basah dan hangat di sini. Mulut adalah pintu gerbang ke sistem pencernaan. Sistem itu dirancang khusus untuk mengubah makanan menjadi nutrien berguna yang membuatmu tetap berenergi dan membantu sel tubuh dan memperbaiki diri. Jadi, setelah mengambil gigitan pertama dari apa yang kamu makan,
kamu menghidupkan mesin pencernaan. Saat kamu mengunyah, makanan dipecah menjadi beberapa bagian untuk memudahkan prosesnya. Ludah sangat berguna karena bercampur dengan makanan dan bisa lebih menghancurkannya. Dengan begitu, perutmu tidak perlu mencerna seluruh bongkah makanan. Sekarang kita menuju tenggorokan. Ini juga disebut faring. Oh, jalan bercabang. Aku harus pergi kemana? Cap cip cup kembang kuncuk. Sepertinya kita harus ke sini. Tunggu, sepertinya aku salah belok. Kenapa semuanya bergetar? Aduh, manusia kali ini batuk terus menerus. Tolong tepuk punggungnya. Sudah, naik lagi. Maaf kawan. Nyaris saja. Hampir masuk ke paru-parunya. Itu tidak akan baik. Baiklah, aku kembali ke jalan. Jadi, mari kita coba lagi. Aku dengan benar masuk ke tabung penelan yang memiliki nama mewah esophagus. Aku suka menyebutnya saluran makanan, tapi ini jauh lebih sempit daripada yang kubayangkan. Otot-otot di dinding esophagus ini meremas di belakangku dan melemas di depanku. Ini adalah proses yang disebut peristaltis, dan itulah yang menggerakkanku melalui sistem pencernaan. Beberapa detik kemudian, dan kita sekarang telah mencapai ujung terowongan. Ada otot yang terbuka di sini untuk membiarkan makanan masuk ke lambung dan mencegahnya keluar kembali ke esophagus. Ini agak mirip dengan petugas keamanan. Izinkan aku mencoba dinding itu. Wah, itu dinding yang kuat, semuanya otot. Sebenarnya aku tidak terkejut. Perut menampung, mencampur, dan menggiling makanan menjadi bubur. Jadi itu harus cukup kuat. Sejujurnya, ini tak tampak terlalu. Sampun, apa itu? Aduh, panas sekali. Panas. Aku harus keluar dari asap perut ini. Jika tidak, organ berliku yang panjang melingkar ini terdiri dari 3 bagian. Saat aku bilang panjang, serius. Jika kamu merasakannya, yang tidak disarankan karena itu kamu dulu dan di dalam tubuhmu, kamu akan mendapatkan tabung yang lebih dari 6 meter panjangnya. Lihat, itu setinggi jerapah dan semua dimasukkan ke tubuhmu. Harus kuakui, cukup hangat di sini. Hampir seperti resort tropis, tapi di lautan. Apa tuh? Oh iya, aku terlindungi dalam gelembung kecil. Jangan khawatir. Apa tuh sangat penting untuk mencerna lemak dan mengeluarkan semua kotoran dari darah. Jadi, bersyukurlah hatimu menghasilkannya. Pankreas sudah membagi proses dengan beberapa enzim baik dan benda yang terlihat seperti buah biar di sana. Itu atau empedu. Itu terletak di bawah hati dan menyimpan empedu di dalamnya sampai saat yang tepat datang. Astaga, benda ini benar-benar melingkar ya. Aku agak pusing karena lingkungan dan belokan, tapi tak bisa kembali sekarang. Dinding usus yang berkontraksi ini terus mendorongku ke depan. Seperti waktu, kamu seharusnya senang. Rektum dan sphinctermu bekerja keras untuk menahan feses ketika waktunya tidak tepat. Seperti saat kamu menyetir ke kantor, bekerja, membeli bahan makanan, tidur. Tapi jika kamu tidak bisa menahannya lagi, sphincter eksternal memberimu beberapa menit lagi atau berapa lama yang kamu butuhkan sampai kamu tiba di kamar mandi. Tidak yakin apakah manusia ini sudah siap, tapi aku benar-benar ingin pergi sekarang. Mungkin aku bisa memancing sensor-sensor ini agar bisa kabur. Oh iya, orang ini sedang bekerja kan? Ini akan canggung. Tentu saja, makanan normal tidak meninggalkan tubuh dengan cara yang anggun. Kamu bahkan tidak akan mengenali makanan yang mana. Tapi bagiku, Gilbert si Abdul, aku masih punya banyak hal penting untuk dilakukan. Jadi, hei kawan, ayo ke toilet. Aku pergi ya, selamat tinggal. Wah, itu berbeda. Hei, jika kamu mempelajari hal baru hari ini, tekan tombol suka pada video ini. Gimana videonya? Ya silakan yang mau bertanya ya. Ini tentang pencernaan udah Bapak bahas ya. Jadi kalian silakan, mungkin ada yang bertanya. Ya, Pak. Kenapa sistem pencernaan sapi dan manusia berbeda? Sistem pencernaan sapi dan manusia ya. Karena organnya juga berbeda ya. Nah, kalau organ manusia kan langsung lambungnya ada satu. Tapi sapi itu prosesnya terjadi 2 kali. Dari mereka mengunyah makanan setengah jadi masuk ke apa tadi? Masuk ya.
langsung lagi dikeluarkan, dikunyah lagi kedua kalinya, langsung masuk lagi ke bagian pencernaannya lagi ya, untuk kedua kalinya. Kalau manusia itu cuma satu kali ya, satu kali. Kalau sapi itu dua kali prosesnya secara mekanik ya kan. Pencernaan itu ada dua, secara mekanik atau kimia ya. Kalau sapi mekaniknya dua kali, dikunyah lagi atau dimamah ya, yang disebut dalam diet itu ya, kalau dimamah lagi dua kali. Ada lagi? Bisa ada? Tadi ada. Organ. Oh, organ terbesar. Mungkin yang panjang itu tadi ya, hampir berapa? 6 meter itu usus halus ya. Usus karena panjang sekali usus ya. Usus halus, usus besar itu panjangnya sampai 6 meter ya tadi. Dari silang dari semuanya. Terus apa lagi? Karena sistem pencernaannya berbeda ya sama manusia. Keunggulannya bukan keunggulannya, mungkin keunggulan bukan ternaknya ya, bisa mengeluarkan makanannya setengah jadi ya, belum sepenuhnya diproses, jadi keluarin, dikunyah ya, dibungkus atau dimamah, langsung dimasukin lagi ya. Jadi prosesnya seperti itu. Ada lagi? Stop. Bisa. Juga dikenal sebagai kolon. Itu adalah tabung berotot yang panjangnya 1,5 sampai 2 meter. Tunggu dulu. Yang benar itu, aku tidak sendirian. Aku dukung. Mereka mendekat. Itu bakteri. Ada banyak sekali di sini. Oh, apakah orang yang terjangkit penyakit parasit usus atau semacamnya? Tidak. Usus membutuhkan bakteri baik untuk membantu memecah makanan, vitamin, dan nutrien sehingga tubuh bisa menggunakannya. Hai semuanya. Hei, mari kita menuju rektum. Meluncur. Rektum adalah ruang lurus yang panjangnya. Pengambilan makanan itu dari mana? Sari makanan itu diproses. Sari makanan diproses itu di usus halus. Ya. Tapi di prosesnya itu dibantu sama tadi apa? Kita pakai namanya apa? Enzim. Ya, enzim kayak kuman-kuman kecil, tapi bukan kuman, ya, tapi enzim. Ya, mereka itu bisa memecah seperti kan biasanya nasi itu karbohidrat ya, karbohidrat itu sama enzim itu dibantu menjadi glukosa ya, glukosa. Nah ini istilah pertanyaan di bawah ini dengan jawabannya benar. Nah ini satu yang tadi yang udah semua bapak bahas ya, yang udah beres liburan ya. Hari ini ya subtematika tematika subtema 1 ya udah beres, kita bahas ya. Semoga kalian baca-baca lagi di rumah ya, bahasan. Jadi dipelajari nanti kalau tahu ini bisa dikemukakan ke bapak yang tahu ya, tanya aja langsung ya. Terima kasih.